Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu masalah pertanian yang ada di Indonesia yaitu hama yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Maka dari itu perlu kita ketahui cara-cara pengendalian dari hama tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Hama adalah hewan yang biasa menyerang atau mengganggu tanaman, sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Berikut macam-macam hama. Tikus. Tikus adalah salah satu hama yang paling baik merugikan bagi petani. Hal ini disebabkan karena tikus memiliki mobilitas yang tinggi serta daya adaptasi dan perkembangbiakan yang juga sangat tinggi. Tikus biasanya menyerang tanaman padi dan sering bergerak pada malam hari. Biasanya target utama dari tikus adalah biji dan batangnya. Dengan giginya yang tajam, tikus dapat memakan biji-bijian. Biasanya, tikus membuat lubang di dekat sawah dan bersembunyi di antara semak-semak. Yang kedua yaitu ulat. Hama ini juga banyak merugikan para petani, karena ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Nah, daun yang dimakan oleh ulat serta batang yang dimakan oleh ulat akan membuat daun dan batang tersebut berlubang. Nah, ini juga akan merugikan para petani. Yang ketiga yaitu walang sangit. Walang sangit merupakan salah satu hama yang cukup meresahkan para petani. Walang sangit dapat merusak tanaman dengan meloncat ataupun terbang dari satu tanaman ke tanaman lainnya, sambil mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang keempat yaitu wereng. Wereng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut mati. Hama wereng inilah yang menjadi salah satu penyebar virus yang dapat menyebabkan penyakit tungro. Cara untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman. Yang pertama, pengendalian mekanis. Mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara mekanis adalah dengan tindakan nyata untuk mengurangi hama dan penyakit tersebut. Cara ini dapat dikatakan sebagai cara tradisional karena tidak menggunakan zat kimia semacam insektisida. Akan tetapi dengan alat-alat seperti sabit, gunting tanaman, dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan waktu yang lama, hasilnya pun tidak maksimal karena perkembangan hama dan penyakit tanaman yang menyebar luas. Selanjutnya yaitu pengendalian kimia. Mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara kimia adalah cara terakhir apabila cara sebelumnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Cara pengendalian hama dan penyakit dengan kimia adalah dengan menggunakan pestisida seperti insektisida, fungisida, dan herbisida. Pengendalian ini memang terbilang mudah dan hasilnya maksimal. Akan tetapi, memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Salah satunya adalah menimbulkan polusi udara. Selanjutnya yaitu pengendalian hama secara terpadu. Beberapa prinsip yang mengharuskannya pengendalian hama secara terpadu pada tanaman adalah: yang pertama, budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam program pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan lebih cepat mengatasi kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Yang kedua itu pemanfaatan musuh alami. Pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami yang potensial merupakan tulang punggung PHT. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi antara hama dengan musuh alaminya, sehingga populasi hama tidak melampaui ambang toleransi tanaman.
Yang ketiga itu pengamatan rutin atau pemantauan. Agroekosistem bersifat dinamis karena banyak faktor di dalamnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk dapat mengikuti perkembangan populasi hama dan musuh alaminya, serta untuk mengetahui kondisi tanaman, harus dilakukan pengamatan secara rutin. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat yaitu petani sebagai ahli PHT. Penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Rekomendasi PHT hendaknya dikembangkan oleh petani sendiri. Agar petani mampu menerapkan PHT, diperlukan usaha pemasyarakatan PHT melalui pelatihan baik secara formal maupun informal.